kaderisasi tahap 1. Ceritanya gini, di KMHDI ada kaderisasi informal, kaderisasi formal. Kaderisasi formal saya udah cerita. Kaderisasi informal saya udah cerita ya. Kaderisasi formal terdiri dari kaderisasi umum dan kaderisasi khusus. Kaderisasi umum terdiri dari MPAB, DMO, Kakilala, dan seterusnya, ditambah tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kaderisasi khusus terdiri dari diklat kader politik, jurnalistik, dan kewirausahaan 3. Nah, kita ngomong yang ini sekarang. Apa gunanya dalam kaderisasi umum? Sebenarnya terbagi lagi jadi 2. Kaderisasi umum itu ada yang bersifat pengenalan, ada yang bersifat pendalaman. MPAB, Kakilala, DMO, dan praktek DMO bersifat pengenalan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 bersifat pendalaman. Bedanya apa? Pengenalan artinya ya dia cukup kenal aja. Pendalaman artinya dia harus mendalami. Lagi apa bedanya? Di pengenalan ada pelatih, ada peserta. Di pendalaman ada peserta, tidak ada pelatih. Yang ada adalah fasilitator. Basis filosofinya baca buku Paulo Freire. Di Indonesia dikenal dengan nama POD, Pendidikan Orang Dewasa. Oke. Jadi si peserta sendiri yang akan mendalami materinya sehingga mereka menguasainya. Tugas fasilitator hanya memfasilitasi dengan memberi poin-poin dan penugasan. Contoh, retorika. Si fasilitator akan bilang, yang perlu kalian lakukan adalah belajar tentang retorika. Buat tulisan dalam 2000 halaman, diskusikan dengan teman-teman, kemudian buat kesimpulan. Sederhana itu. Jadi itulah tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Sifatnya pendalaman, yang ada adalah fasilitator dan peserta. Apa tujuannya? Tahap 1, kaderisasi tahap 1 diberikan kepada para anggota KMHDI yang akan menjadi pengurus PC. Kaderisasi tahap 2 diberikan kepada anggota KMHDI yang akan menjadi pengurus PD. Kaderisasi tahap 3 diberikan kepada anggota yang akan menjadi pengurus PP. Mereka dibekali dengan materi-materi itu sehingga mereka bisa punya wawasan yang lebih berkembang dan seterusnya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Lalu kalau begitu materinya udah ada apa belum? Materinya si peserta sendiri yang bikin. Jadi si peserta sendiri akan mendalami materi itu. Fasilitator, namanya fasilitator, hanya memfasilitasi. Bentuk hubungan antara fasilitator dan peserta bukan ini memberi kepada ini, bukan. Jadi si fasilitator bukan memberi kepada peserta, tapi si fasilitator mengatur si peserta. Si peserta sendiri yang memberi bagi dirinya sendiri. Pendidikan orang dewasa. Ya, itu aja prinsipnya.